Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati, dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi bersama kami di Bitkom, Bincang Komunikasi, suatu kegiatan yang akan mengulik bagaimana perkembangan yang ada di sekitar kita, terutama di bagian pemerintah Buleleng. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat cantik, dan sebelumnya beliau sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Chandra Asih dan rekan saya Kak Dewi yang akan hadir menemani kalian pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, pada pagi hari ini jangan lupa untuk teman-teman selalu mengonsumsi Yeh Buleleng, dan apapun segala aktivitasnya, jangan lupa Yeh Buleleng selalu ada. Oke. Nah, untuk pada pagi hari ini kita udah kedatangan tamu, yaitu beliau merupakan salah satu aktivis lingkungan dan juga Wakil Direktur 3 Politeknis Ganesha Guru. Kita sambut saja dengan Ibu Dr. Komang Ani Sugiani, SPD MPD. Selamat datang Ibu di Bitkom pada pagi hari ini, dan terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan mengulik tentang gimana sih lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Oke. Jadi silakan Ibu mungkin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk waktu saya persilakan. Oke, sebelumnya selamat pagi sahabat Buleleng. Saya bilang sahabat Buleleng karena di Yayasan Project Youth Bali itu semua orang adalah sahabat. Sahabat yang saling menguatkan, saling nantinya berdampak untuk kemajuan bersama, seperti itu. Jadi perkenalkan, saya Komang Ani Sugiani, merupakan peraih penghargaan Kalpataru tahun 2024 sekaligus menjadi Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan di Politeknik Ganesha Guru. Nah, apa sih masih untuk masyarakat tuh kan masih awam. Apa sih itu Kalpataru, Ibu? Baik, jadi Kalpataru ini adalah penghargaan pribadi maupun kelompok terkait bagaimana eksistensinya di bidang lingkungan, seperti itu. Kalau kemarin saya menerima Kalpataru itu di kategori perintis lingkungan, dan berdasarkan kemarin pada saat kita ramah tamah di kementerian bahwa dibilang bahwa penerima Kalpataru ini adalah orang-orang abnormal, seperti itu. Sama seperti halnya saya yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Jadi banyak yang mengira bahwa saya itu orang yang gila. Dalam artian positif ya, gilanya itu adalah mengutin sampah kayak gitu. Berbicara sampah, apalagi konotasinya sampah itu kan kotor, jorok gitu. Siapa sih yang mau gitu? Tapi kalau tidak ada yang mau, siapa yang mengerjakan itu kayak gitu. Jadi itulah dasarnya dari tahun 2009 saya berkegiatan pribadi, individu di rumah. Karena sebelum kita bersuara keluar, individu kita, intern kita juga harus lebih dulu kayak gitu. Di keluarga juga harus lebih dulu, kemudian baru di lingkungan sekitar. Dari tahun 2009 saya bergerak, kemudian di tahun 2016 saya membentuk sebuah komunitas karena kegiatan ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Harus ada kolaborasi, harus ada sinergi, baik itu dengan komunitas penggiat lingkungan yang lainnya ataupun dengan pemerintah, seperti itu. Kemudian 2020 baru saya mendirikan sebuah yayasan, komunitas saya itu jadi yayasan, itu bernama Yayasan Project Youth Bali yang beralamat di Desa Mengening, Kecamatan Gebetaman, Kabupaten Buleleng, kayak gitu. Oke, luar biasa sekali Bu Ani ya. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu, bisa diceritakan sedikit Bu Ani, mungkin proyek atau kegiatan apa yang sudah membawa Bu Ani ini meraih penghargaan Kalpataru 2024 ini Bu? Ya. Jadi untuk kegiatan utama saya itu adalah pilah olah kelola sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Jadi kegiatan ini adalah pemberdayaan anak-anak awalnya, karena di Yayasan Project Youth Bali itu ada kegiatan pembelajaran gratis
berbayar menggunakan sampah kayak gitu. Jadi sampah-sampah yang dibawa oleh anak-anak itu kita tidak mau mengadopsi pola lama. Pola lama dalam artian kumpul angkut buang seperti yang sudah kita lakukan. Saya merasa bahwa kumpul angkut buang itu tidak memberikan solusi dalam permasalahan sampah. Hanya saja itu bagi saya memindahkan masalah kayak gitu. Jadi dari rumah misalnya kita kumpulkan, kemudian diangkut oleh petugas kebersihan, kemudian dibawa ke TPA, kemudian TPA jadi menggunung seperti itu, kebakaran dan sebagainya. Jadi pola yang saya anut di sini adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Jadi kita mulai pilah olah kelola sampah itu dari rumah. Kemudian sampah-sampah yang dibawa oleh anak-anak, kita memberdayakan anak-anak itu dari anak TK sampai SMA, kemudian juga ibu rumah tangga. Nah, sampah-sampah itu kita kelola jadi barang-barang yang bernilai ekonomis dan bahkan itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Karena produk-produk yang kami hasilkan dari sampah itu bisa dijual, bahkan sudah keluar Bali kayak gitu. Oke. Dan mengenai sampahnya itu ada kriterianya berarti Ibu ya? Kalau kriteria sampah, kita menerima semua sampah, baik itu organik maupun anorganik. Jadi kalau sampah yang kita kelola itu sekitar 24,6 ton itu khusus untuk plastik. Karena kami di Yayasan Project Joti Bali juga merupakan binaan dari Pertamina Foundation yang kemarin diberikan mesin pencacah plastik. Jadi gara-gara mesin itulah kita lebih banyak memanfaatkan atau menyelamatkan sampah yang ada, terutama sampah plastik. Kemudian kalau organiknya itu kita membuat ekoenzim. Kemarin kegiatan Kalpataru itu selain kegiatan utamanya adalah pilah olah kelola sampah, kita juga punya kegiatan pendukung seperti sawah ekoenzim. Sawah ekoenzim ini beralamat di Desa Kedis. Jadi kita memberdayakan petani untuk kembali organik menggunakan pupuk cair ekoenzim. Jadi kita ibaratnya meminimalisir penggunaan kimia seperti itu. Karena dampaknya itu bagi kesehatan juga kita sudah tahu kimia seperti apa. Kemudian kita ingin membudayakan petani kembali organik kayak gitu. Untuk ininya sendiri, apa jangkauan untuk para penyetor sampah itu di sekitaran sekretariat atau mungkin sudah sampai keluar Bu Ani? Kalau di awal ya Bu ya, kita masih di seputaran Desa Mengening. Desa Mengening itu memiliki dua Banjar, ada Banjar Sangker namanya dengan Banjar Tegal. Tapi ketika kita sudah memiliki mesin pencacah plastik itu nyaris di seputaran Kecamatan Kubutambahan. Jadi yang terlibat itu Desa Tajun, Desa Bile, Desa Mengening. Kemudian yang memang center point-nya sekali di Desa Mengening kayak gitu. Sistemnya jemput bola atau mungkin dibawa oleh masyarakat itu Bu? Kalau untuk di yayasan sendiri kan anak-anak itu yang membawa ke kami. Kemudian kalau untuk bank sampah Sahabat Joti itu kita juga punya bank sampah, kita yang door to door. Karena kita punya kegiatan gerebek sampah namanya, Mbak. Jadi gerebek sampahnya ini kita ke rumah-rumah, itu kalau ada misalnya di rumahnya itu sampah kita ambil. Kemudian kita tukarkan menjadi ekoenzim atau pohon. Kemudian ada sembako juga bagi yang lansia kayak gitu. Jadi kita tidak menjual ekoenzim karena memang ekoenzim itu tidak boleh diperjualbelikan karena harus semua membuat seperti itu, dibudayakan untuk membuat. Kemudian ketika kita melaksanakan kegiatan gerebek sampah yang dilakukan oleh anak-anak itu ada istilahnya rasa seperti ini, anak-anak saja sudah melakukan ini, kenapa kita orang dewasa malah seakan lupa untuk kegiatan kayak gini, kayak gitu. Jadi suatu hal yang untuk membangun dari diri kita sendiri benar, itu emang benar untuk memberikan contoh yang terbaik dulu ya. Nah, untuk itu kan tadi Ibu dijelaskan udah untuk kegiatan itu diberikan kepada anak-anak. Nah, bagaimana sih cara memotivasi nih untuk memberikan lingkungan yang baik kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak, apalagi kan anak-anak itu masih termasuk susah untuk dibilang memberikan wawasan juga kan gitu. Jadi kenapa saya memilih anak-anak? Karena anak-anak nantinya akan menjadi generasi penerus kayak gitu ya. Jadi kita mendidik anak-anak dari usia dini, mengedukasi mereka untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi dari kecil mereka sudah diajarkan untuk meningkatkan kepedulian, kedepannya mereka pasti akan selalu mengingat itu. Kemudian bagaimana caranya saya sosialisasi adalah pertama, kita sudah melakukannya sebelum mengajak masyarakat. Jadi ketika kita terjun ke lapangan, kita sudah memiliki hal yang bisa kita contohkan kayak gitu. Karena pada dasarnya kalau kita berkegiatan tanpa ada contoh, kemudian tanpa keberlanjutan,
ibaratnya masyarakat mungkin ini paling ada anggarannya, nanti habis anggaran habis cerita seperti itu. Jadi kita tidak, karena ini adalah berbicara lingkungan, bagi saya itu adalah konsistensi diri dan berkelanjutan. Jadi ibaratnya tidak angkat-angkat tai ayam kayak gitu. Jadi kalau kita ingin terus berkegiatan, harus ada kolaborasi, harus ada keberlanjutan kayak gitu. Kalau hanya sekedar digaungkan saja, apalagi diwacanakan, apalagi hanya untuk memenuhi status di media sosial, ya lebih baik jangan berkegiatan. Yang terpenting adalah komitmen untuk terus berkelanjutan dan juga konsistensi diri, itu yang terpenting kayak gitu. Kalau respon masyarakat sendiri bagaimana? Kalau respon masyarakat terutama di Desa Mengening itu sangat luar biasa sekali. Tidak hanya masyarakat tetapi pemerintah desa. Karena di Desa Mengening itu kan dilihat dari bagaimana sih anak-anak ini setiap bulan, kemudian nyaris setiap hari Rabu dan Minggu itu mereka itu bersih-bersih di sekitaran desa. Jadi respon dari masyarakat itu antusiasnya luar biasa sekali. Bahkan orang tua dari ibu bapaknya dari anak-anak itu pun juga membawa sampahnya, karena kita juga memiliki bank sampah Sahabat Yoti. Selain itu juga karena kita mengelolanya menjadi barang yang bernilai ekonomis, secara tidak langsung itu membuka lapangan pekerjaan baru dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Misalnya saja kita punya sopa dari Ecobrik. Ecobrik itu kan batu bata ramah lingkungan. Kalau tidak dijadikan produk ya tidak akan bernilai kayak gitu. Tapi kita buat itu seperti set sopa yang sudah dikirim ke luar Jawa kayak gitu, dengan nominal harganya pun lumayan, yaitu 1,5 sampai 2 juta. Kemudian ada bantal alas duduk yang isiannya itu cacahan plastik. Cacahan plastik itu juga dinilai dari kisaran harga 50.000 sampai 300.000. 300.000 itu untuk big bag. Kemudian saya juga sedikit menyindir orang-orang yang membuat ucapan dari papan nama dari styrofoam itu kalau launching gedung atau wisuda itu berjejer di gedung-gedung. Lalu tanggung jawabnya setelah ada papan itu dikemanakan? Siapa yang bertanggung jawab dengan styrofoam yang berjejer itu? Nah, itulah kenapa saya juga mengelola styrofoam itu menjadi isian big bag, yang tempat duduk, yang tempat bersender itu dengan cacahan itu. Jadi mengkolaborasikan sampah dengan sampah plastik, terutama tas plastik ya, tas kresek kayak gitu yang harus bersih dan kering, kemudian kita cacah dengan menggunakan mesin dan itu jadikan isian bantal yang itu. Kemudian itu juga kemarin saya sempat pameran itu di Universitas Indonesia, digandeng oleh Pertamina Foundation, itu juga kita memperkenalkan itu, tidak hanya di Bali tetapi di nasional, karena gerakan saya itu lebih dulu di nasional daripada di lingkup kabupaten dan provinsi kayak gitu. Oke, Bu Ani, saya tertarik sekali tentang sistem pengelolaan sampah ini ya. Jadi dari sampah itu menghasilkan sesuatu yang bernilai jual ekonomis tentunya, Bu Ani. Ya. Nah, sampai saat ini berapa orangkah yang sudah terlibat atau mungkin istilahnya karyawannya di sana yang bertugas untuk mengolah sampah itu bagaimana? Kalau kami tidak punya karyawan tetap ya Bu ya, kalau untuk di lingkungan yayasan, tapi kalau untuk di bank sampahnya kita punya sekitar 8 orang yang memang berkecimpung di bank sampah. Kalau untuk di yayasan sendiri itu yang terlibat adalah anak-anak langsung. Kemudian kalau untuk menjahit bantal alas duduk itu dari orang tua anak-anak yayasan yang tidak bekerja. Karena kita produknya itu by custom, jadi kalau misalnya sedikit yang memesan itu masih bisa memberdayakan anak-anak yayasan. Tapi kalau kemarin sampai meludak, apalagi sekarang lagi boomingnya P5 ya, penguatan pelajar Pancasila yang ada produk-produk tentang lingkungan itu banyak sekali. Jadi kita memberdayakan ibu-ibu yang memang tidak bekerja kayak gitu. Jadi sinerginya adalah ketika kita berkecimpung di lingkungan, kemudian lingkungan bisa bersih, juga ada dampak sosial ekonominya kayak gitu. Jadi untuk setelah itu tantangan terbesarnya selama bergelut di kegiatan ini ada apa sih sebenarnya, Bu? Kalau pertama tantangannya adalah konsistensi diri. Pertama itu, karena kalau saya sendiri tidak bisa diragukan lagi konsistennya saya, tapi regenerasi. Saya sudah mulai ingin membentuk regenerasi, karena setelah saya the next saya harus ada kayak gitu. Karena kan nanti seandainya saya sudah tua dan juga pensiun, itu juga harus ada yang melanjutkan. Tantangan terbesar kemarin itu adalah juga tempat pengolahan sampahnya. Karena kalau dilihat menggunakan yayasan juga itu masih, kalau
nyaris setiap minggu kita banyak sekali tumpukan sampah. Itu juga tantangannya adalah tempatnya itu. Kemudian kadang untuk sosialisasi ke desa-desa juga terkait dengan kerjasama pemerintah desa untuk pengelolaan ini. Karena tantangannya adalah siapa sih yang mau ngurusin sampah kayak gitu. Kalau itu pun petugasnya apakah iya, kalau misalnya gini, kita sudah memilah sampah, kita bawa ke TPA digabung kayak gitu, kan ibaratnya rugi loh kita memilah. Nah untuk meningkatkan kesadaran itu yang menjadi tantangan. Siap nggak masyarakat semuanya bisa sadar untuk memilah sampahnya dari rumah, terutama sampah organik. Jangan sampai dong keluar dari rumah sendiri kayak gitu. Apalagi ibu-ibu rumah tangga kan ya, banyak sampah rumah tangga berbasis sumber itu, misalnya sampah dapur kayak gitu, jangan sampai keluar rumah. Kita kelola di rumah sendiri menggunakan, ada biopori yang sekarang saya inovasikan jadi tebe modern kayak gitu. Kemudian dijadikan ekoenzim. Kemudian kalau plastiknya kita buatlah hal yang sederhana, bikin biopori atau bikin ekobrik kayak gitu. Jangan sampai sampah-sampah yang harus tidak keluar dari rumah keluar. Itu yang menyebabkan masalah, ibaratnya memindahkan masalah kembali. Karena nanti terkumpul di TPA juga menggunung, akhirnya kebakaran, kan susah juga kayak gitu. Sampai saat ini yang dominan itu sampah organik atau anorganik kalau untuk di sekitar sekretariat itu? Kalau di Mengening itu yang dominan sekarang adalah sampah plastik. Karena kan di desa Mengening itu kan kebanyakan di rumah-rumahnya itu ada tegalan kayak gitu. Jadi kalau organik kan langsung dijadikan kompos kayak gitu. Kemudian plastiknya yang dibawa ke yayasan kayak gitu. Jadi sampah itu juga mempunyai nilai tinggi juga ya, biar kalau dipilah olah kelola. Ya. Kalau hanya didiamkan saja ya nggak akan ternilai kayak gitu. Benar sekali. Nah, Kalau sampai saat ini yang terlibat di yayasan itu selain pemerintah desa dan masyarakat di sekitar Mengening itu mungkin dari pihak-pihak lain gimana Bu? Kalau kita kan punya kolaborasi Bu ya dengan komunitas lainnya. Kemudian juga dengan penggiat-penggiat lingkungan yang lainnya. Bahkan anggota Yayasan Project Yoti Bali itu tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Bali. Tidak hanya dari Kabupaten Buleleng, Kelungkung juga ada, Denpasar juga ada, Gianyar juga ada. Jadi anggota-anggota Yayasan Project Yoti Bali itu sekaligus pengurus itu tersebar di kabupaten di seluruh Bali, agar nantinya di tempat-tempat mereka sudah mulai menggaungkan ini juga kayak gitu. Jadi mungkin karena Buleleng kemarin dipercaya memperoleh Kalpataru, jadi Buleleng pelopor untuk ini dan menyebar ke seluruh kabupaten yang ada di Bali kayak gitu. jadi dampaknya sangat luar Iya, biasa benar. sekali ya. Jadi bukan untuk di Kabupaten Buleleng aja, tapi udah ke luar kabupaten Iya. juga. Nah, untuk pencapaian khususnya gimana sih Bu? Ada suatu kebanggaan gimana? Tentunya pasti bangga karena Oke. Kalpataru itu adalah penghargaan tertinggi. Oke. Dan gengsinya juga keren banget kayak Iya. gitu. Cuman saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan Kalpataru ini. Tidak sepintas, saya berkegiatan harus dapat ini gitu, nggak pernah. Hanya saja ketika saya mulai berkegiatan dengan konsisten, dengan berproses yang benar, pasti hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Iya. Sehingga bagi saya Kalpataru ini adalah bonus ketika kita berkegiatan dengan konsisten dan berkelanjutan kayak gitu. Jadi ya memang ketika disebutkan namanya Komando Sugadi peraih Kalpataru dari Bali, itu sudah mulai gaungnya udah beda banget. Langkah kaki menuju untuk mengambil piala presiden itu udah beda banget itu. Itu sebuah kebanggaan, saya membawa nama Bali dari Buleleng untuk Bali kayak gitu, dan go nasional kayak gitu. Itu sudah beda banget sih gaungnya menurut saya. Hanya saja ketika saya membawa piala itu pulang, ini adalah awal dari sebuah perjalanan, karena setelah saya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya raih ini untuk berdampak kembali di lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, mengenai dampaknya, kan Ibu udah mendirikan nih untuk komunitas dan gitu. Apa sih dampak terbesar yang udah Ibu alamin selama mendirikan komunitasnya ini kepada masyarakat terutama? Gitu. Oke, kalau seperti tadi saya bilang, kalau untuk masyarakat kan ada sumber pendapatan baru atau mata pencarian baru. Kemudian bagi anak-anak, itu anak-anak binaan kami itu mengikuti berbagai perlombaan, baik nasional, provinsi, nasional, bahkan kemarin internasional. Kemudian siswa-siswa yang terlibat di Yayasan Project Yoti Bali itu secara tidak langsung mereka sudah menerapkan apa yang mereka dapatkan di yayasan. Dalam artian
dia tidak membuang sampah sembarangan, kemudian memilah sampahnya, dan itu ditularkan kepada teman-temannya di sekolah kayak gitu. Bahkan teman-temannya itu sengaja datang ke yayasan untuk gimana sih caranya membuat eco brick, gimana sih caranya membuat eco enzim, itu sudah mulai ada. Kemudian bagi saya sendiri juga dampaknya besar banget, karena pertama mengikuti beberapa kompetisi, kemudian mendapatkan penghargaan, itu juga bagian dari benefit yang saya dapatkan kayak gitu. Terutama sih bagaimana lingkungan kita mulai terjaga, karena mengedukasi apalagi tentang lingkungan terutama di sampah plastik itu mulai harus dari dini, karena kita tidak boleh munafik mengatakan bebas sampah plastik ataupun tidak anti plastik, tidak boleh, karena kita sengaja membawa kantong belanja kain, tapi dalamannya itu, di dalam kain itu ya belanjaannya terbuat dari plastik juga. Jadi kita tidak boleh mengatakan anti plastik. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bijak terhadap plastik. Kemudian bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, meminimalisir penggunaan plastik. Kalau berkata anti plastik ya munafik juga kayak gitu, karena baju yang kita pakai juga ada plastiknya kayak gitu. Nah Bu Ani, kalau berbicara soal anak-anak nih, jadi kalau untuk anak-anak sendiri itu apakah ada rentang usia mungkin yang menunjukkan ketertarikan khusus mungkin, atau memang anak-anak SD aja atau gimana? Kalau di yayasan itu anak-anak dari TK. Dari TK? Dari usia 5 tahun sampai SMA. Kemudian Karang Taruna juga ada. Cuma bedanya adalah ketika anak-anak yang SD dengan anak-anak yang SMP dan SMA itu mereka memiliki kegiatan yang berbeda. Kalau anak-anak dari TK itu mereka sudah mulai memilah sampah yang akan kita produksi untuk produk-produk. Kemudian yang SMP itu sudah mulai dia kayak misalnya ada Oplas Art, itu operasi plastik itu sudah dibikin oleh anak-anak SMA kayak gitu. Kemudian menjahit juga selain ibu rumah tangga juga anak-anak SMA. Kemudian mengumpulkan sampah itu kan semuanya harus terlibat, termasuk saya juga kayak gitu. Kemudian saya kan sudah punya 2 anak yang menggunakan Pampers, jadi kita juga kelola itu Mbak. Jadi di rumah saya juga ada pot yang terbuat dari Pampers, yang Pampers untuk itu yang misalnya kencing saja kayak gitu. Nanti produk dari Pampers itu adalah pot dari Pampers. Jadi kita bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan kayak gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang lingkungan, apalagi sampah plastik, tapi kita tidak memulainya dari diri sendiri, kan orang-orang nggak mau mendengarkan Mbak. Terus dia buktinya di rumahnya banyak berserakan sampah. Sekarang ngomongin ngajain kita ngurusin sampah ya nggak mungkin kayak Harus gitu. beri contoh. Ya, jadi kita harus di lingkungan, apalagi saya memiliki pasangan yang juga gila sampah juga kayak gitu. Jadi ngurusin lingkungan. Jadi ibaratnya ya kita memiliki visi misi yang memang kita harus bijak menggunakan plastik kayak gitu. Nah, untuk gini bagaimana sih cara Ibu Ani untuk menggalang dukungan kepada untuk komunitas nih, terutama untuk dukungannya itu bagaimana? Kalau untuk dukungan, karena kita berkegiatan ya, konsisten berkegiatan, secara tidak langsung mereka tertarik sendiri Mbak. Kita nggak pernah bawa proposal kemana kesini gitu, nggak. Bahkan mereka yang ingin mengajak berkolaborasi. Seperti sekarang kita ada kegiatan safari sekolah yang digandeng oleh Marimas. Kemudian kemarin dari PT Bukit Asam kayak gitu. Dan yang karena kami juga mengikuti kompetisi dari Pertamina Foundation, ya langsung kita binaan Pertamina Foundation yang memang kegiatannya itu harus continue, dilihat keberlanjutannya seperti apa, sehingga saya berturut-turut memenangkan kompetisi proyek sosialnya Pertamina itu menjadi Young Leader 2021 dan Super Young Leader 2022. Jadi dilihat bagaimana sih keberlanjutan proyeknya, tidak hanya sekedar ketika ada anggarannya kita bikin, tapi sudah ada rencana 10 tahun ke depan kayak gimana kayak gitu. Jadi menyambung penjelasan barusan Bu Ani, nah kalau misalnya nih ada komunitas atau mungkin sekolah-sekolah di Buleleng ini yang ingin melaksanakan studi tiru atau studi banding ke sekretariat, itu bisa nggak? Bagaimana caranya? Jadi sejauh ini kita belum ada dari sekolah yang misalnya bersurat dan sebagainya, tapi komunitas dari sekolah-sekolahnya. Kayak pramukanya, kemudian kemarin dari fakultas kedokterannya terkait lingkungannya, kemudian dari kampus saya juga dari Undiksa Tahu Kebetulan juga pernah ke situ untuk bagaimana sih anak-anak yayasan ini berkegiatan untuk kegiatan lingkungannya. Kalau misalnya bersurat
pimpinannya datang ke sana, belum ada. Cuman dari UKM-nya, mungkin itu dari OSIS dan juga dari kegiatan-kegiatan lainnya sudah. Kayak gitu. Jadi mereka melaksanakan studi tiru melihat langsung kegiatan pengolahan. Ya benar. Bahkan mereka kayak kemarin ada kegiatan Kampus Merdeka, mereka di sana selama 3 bulan. Ikut berkecimpung di kegiatan kami kayak gitu. Selain melihat prosesnya juga langsung berarti ikut melaksanakan kegiatannya itu ya Bu Ani. Karena kan tidak hanya sekedar pengelolaan sampah, ada sawah ekoenzim, ada safari sekolah, dan saya lupa satu, ada wisata Kebu Iwe. Wisata Kebu Iwe yang ada di Desa Mening itu berdasarkan menggabungkan antara keindahan alam dengan jejak sejarah yang ada di sana, menggunakan konsep ekowisata. Jadi pengunjung ke sana tidak boleh membawa plastik, tidak boleh membawa botol kemasan, harus membawa tumbler karena di sana ada sumber mata air yang siap diminum kayak gitu. Oke, selain untuk menggait untuk lingkungan juga kita memberikan promosi juga ya kepada pariwisata yang ada, juga untuk menambah lagi bagaimana sih perkembangan yang ada di sana juga ya. Oke. Baik Bu Ani, menarik sekali perbincangan kita, tapi kita akan istirahat dulu sebentar, kita jeda dulu sahabat Bikom, sahabat Bu Leleng, kita akan jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Ani. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Bikom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Santi, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Bu Leleng, podcast kita cermati, dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Sahabat Bu Leleng, sahabat Bikom dimanapun Anda berada, kami kembali dan masih bersama Ibu Ani, penggiat sekaligus aktivis lingkungan peraih Kalpataru 2024. Dan Bu Ani tadi kan sempat disinggung mengenai ekoenzim ini ya. Nah, seperti kita tahu ekoenzim ini tentu sangat bermanfaat untuk lingkungan. Nah, sekarang ini apakah ada mungkin proyek terbaru dari yayasan mengenai ekoenzim ini? Kalau untuk ekoenzim, kami memang memiliki kegiatan inovasi ya, yaitu sawah ekoenzim. Sawah ekoenzim ini kita gerakkan itu di Desa Kedes, karena saya ingin merintis Desa Kedes itu adalah desa pariwisata berbasis pertanian yang mengedepankan bahwa ekoenzim menjadi pupuk pengganti pupuk kimia untuk petani kembali organik. Jadi sawah ekoenzim ini nanti berasnya itu, karena saya sudah riset itu selama 3 kali panen sampai hari ini, itu beras dari ekoenzim jika dimasak menjadi nasi itu didiamkan 3 hari tidak basi dan tidak berbau, bahkan lengket pun tidak. Itu sudah saya riset. Kemudian hasil panen menggunakan ekoenzim pada saat di sawah ekoenzim itu perbandingannya 1:3. Jadi memang ini sangat selain berdampak bagi kesehatan karena petani itu kembali organik, juga dari segi ekonomi juga meningkat seperti itu. Selain itu juga kita kan ini juga bagian dari pengelolaan sampah organik. Jadi sampah organik yang dihasilkan, apalagi kita tahu bahwa Bali itu sering ada upacara ya Mbak ya. Apalagi Galungan banyak sisa buah dan sayur. Jadi kalau itu dibuang kan kasihan. Gimana kalau kita buat ekoenzim kayak gitu. Dan buatnya juga sangat gampang dengan formula 1310 kayak gitu. Bahkan yang hanya membeli adalah gula merah atau molase. Selebihnya kan semua sudah ada di rumah kayak gitu. Dan molase pun 1 kilogramnya juga murah dibandingkan dengan gula merah. Hanya saja jangan menggunakan gula pasir karena sudah tahap pabrikan gula pasir kayak gitu. Jadi selain berdampak ke kesehatan, ekonomi, kita terbiasa untuk berpola ramah lingkungan kayak gitu. Oke. Nah, tadi ada jelaskan tentang mengenai ekoenzim ya. Nah, apa Ibu ada strategi marketing nih untuk bagaimana strategi untuk penjualan yang mengenai masalah dari seperti dibilang tadi mengenai masalah tas, kursi ataupun dengan ekoenzimnya itu?
Kalau untuk pengelolaan sampah anorganik seperti plastik dengan produk-produk turunannya itu kita menggunakan WhatsApp group dan juga sedang membuat website yayasan kayak gitu. Kemudian kalau beras ekoenzim sendiri karena saya merupakan binaan dari Kementerian Koperasi dan UKM, saya juga sudah mengikuti EHAB Bali namanya itu berturut-turut 3 kali. Itu kita sudah mulai punya relasi untuk bagaimana menjual produk terutama beras organik ekoenzim ini. Dan sekarang tahap pengujian untuk nantinya beras ini apakah siap untuk ditaruh-taruh di minimarket dan sebagainya kayak gitu. Jadi sudah ke sana larinya kayak gitu. Karena biar ibaratnya gini, ketika kita mulai berkegiatan itu akan bisa berdampak kepada yang lainnya, petani yang lainnya. Misalnya sawah mertua itu sekitar 1,5 hektar itu sudah menggunakan ekoenzim. Kemudian di samping-sampingnya itu sudah mulai. Bahkan selain di Kedis juga di sini ada di Bungkulan dan akan di Sawan. Kita sudah komunikasi dengan petani di sana sekitar 45 are dan 35 are itu akan siap menggunakan ekoenzim. Jadi tidak hanya di Kedis, tetapi sudah mulai merambah ke desa-desa yang ada sawahnya kayak gitu. Karena mengenai nggak ada sawah ya Bu ya, jadi nggak ada sawah ekoenzim di situ. Yang ada cuman pohon cengkeh yang banyak. Hanya saja di pohon cengkeh juga saya treatment ekoenzim. Itu sudah saya riset dari tahun 2021 bersama Bapak waktu Covid-Covidnya itu, biar ada kegiatan nggak boring di rumah saja, kita buat ekoenzim kemudian treatment di pohon cengkeh. Pohon cengkeh itu kan kalau di Tajun, di Mengening itu kan mulai terserang hama. Yang batangnya putih-putih itu kemudian atau batangnya itu kayak ada lubang-lubangnya, itu kita treatment ekoenzim. Jadi kita celupkan ekoenzim murni, kemudian pakai kapas, lubang itu kita tutup dengan kapas yang ada ekoenzim murni tanpa campuran air. Itu menyebabkan pohon cengkeh itu mulai tumbuh kayak gitu, yang daunnya rontok mulai tumbuh lagi. Selain di batang juga kita setiap 3 hari kita siram dengan pupuk ekoenzim. Jadi selama seminggu itu ada 3 kali. Itu untuk treatment yang pohon cengkeh yang nyaris mati lah. Karena di rumah itu sudah ada, sengaja saya taruh pohon cengkeh itu ada kayak kayak keterangan bahwa ini adalah hasil riset. Before afternya ada di situ. Jadi enak ngomongnya karena saya sudah melakukannya, jadi ngomong pun jadi enak. Before after juga ada, bukti juga ada, jejak digital juga ada. Jadi nggak ada bisa dibantahkan karena kita sudah mulai riset kan. Kayak gitu. Oke, memang menarik sekali soal sawah ekoenzim ini ya Bu Ani ya. Tentu saja dengan satu harapan kelak itu keberadaan ekoenzim ini bisa mungkin tidak 100% menggantikan, artinya kan bisa untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia yang saat ini sudah bukan hanya dari dampak juga dari harga dan kelangkaan ya Bu Ani ya. Nah kalau untuk kolaborasi dengan pihak-pihak yang juga mengelola sampah ada Bu Ani ya? Mungkin ada proyek bareng atau bagaimana? Kalau biasanya saya di Bank Sampah Syahabat Joti kan sampah-sampah yang kita tidak kelola langsung itu saya bawa ke rumah plastik Bu. Pasti tahu lah rumah plastik kayak gitu. Jadi seperti misalnya tutup botol kayak gitu saya bawa ke situ, kardus saya bawa ke situ. Jadi sampah-sampah yang tidak kita kelola kita juga berkolaborasi dengan memang rumah produksi yang lebih besar kayak gitu. Jadi kita ya hanya membuat produk dari sampah plastik. Karena kan biasanya anak-anak itu dari Senin sampai Sabtu mereka kan sekolah, mereka beli jajan, snack dan sebagainya. Mereka bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Kemudian dibawa ke yayasan, kita cuci, kita keringkan, kemudian kita cacah dengan menggunakan mesin kayak gitu. Jadi semua sampah itu bermanfaat ya. Ketika kita pilah olah kelola tentunya. Karena kita nggak mungkin bawa permen, plastik permen itu kita kumpulin di bawah bank sampah kan nggak mungkin. Jadi kulit permen itu kita olah, kita pilah, kita olah menjadi ekobrik saja. Kumpulkan. Kalau bahkan di ruangan saya itu ada ekobrik Mak. Jadi botol seperti ini misalnya kita pakai botol bulele kayak gitu ya. Jadi dasarnya kita pakai tas plastik, kemudian kalau kita habis makan permen saya masukkan apapun yang saya makan yang ada dasarnya plastik saya masukkan ke situ, kita padatkan kayak gitu. Jadi itu sudah karena saya udah terbiasa dengan pola itu, jadi saya ingin menularkannya ke yang lain. Karena kemarin waktu saya juga diundang di Bukit Asam, juga saya ingin
ingin pegawainya juga melakukan hal yang sama kayak gitu. Ibaratnya kita harus memulainya dari diri sendiri, kemudian di rumah, baru di kantor juga. Apalagi setiap Jumat kayak gitu kan ada kegiatan-kegiatan tentang lingkungan. Ya mulailah, jangan hanya sekedar mohon maaf ya Mbak ya, jangan hanya sekedar dokumentasi ya gitu ya, hanya untuk diposting, tapi memang kita berlakukannya baik di rumah maupun di kantor kayak gitu. Sebenarnya bisa berawal dari kebiasaan dulu ya. Iya benar. Kecil sekali sebenarnya Bu Ani ya. Oke. Nah sejauh yang sudah Bu Ani alami saat ini pengalamannya, mungkin tantangan terbesarnya apa nih Bu Ani? Seperti tadi saya bilang itu mengajak orang itu untuk konsisten itu kan susah Mbak. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang sampah, pasti ada saja yang nyinyir kayak gitu kan ya. Masa iya sih sudah pendidikannya udah tinggi masuk UGOT, siapa sih yang mau seperti saya gilanya kayak gitu. Hanya saja kalau misalnya kalau setiap ada tantangan itu saya sangat ingin masyarakat itu pola ini harus ditumbuhkan kayak gitu. Kalau kita berhenti baru dinyinyir atau dicemooh atau masa sih kayak gitu kan, apalagi Bu Leleng dikenal dengan meboynya kayak gitu. Tapi kalau kita tidak bergerak, saya tuh bahkan kalau sering diboyain saya malah jengah kayak gitu. Membuktikan diri bahwa ini loh demi kita sendiri kayak gitu. Kemudian ini loh untuk kepentingan bersama, tidak untuk saya tidak ingin memperkaya diri, tetapi ingin berkontribusi menjadi agen perubahan kayak gitu. Jadi untuk apa berpendidikan tinggi kalau ingin memperkaya diri sendiri? Mestinya ya harus menjadi berdampak bagi masyarakat kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya kan tadi dibilang mengenai tantangan, juga ada motivasi. Nah, untuk harapan ke depan bagaimana sih Bu mengenai lingkungan yang ada di sekitar kita sih sebenarnya gimana gitu? Ya, harapannya kalau di bidang lingkungan setiap orang harus berani dan juga konsisten dalam berkegiatan di bidang lingkungan atau bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Kalau harapan kami di Yayasan Project Joti Bali adalah membuat sekolah. Kami sudah mulai, kemarin saya sudah sempat diskusi dengan Ibu Menteri Siti Nurbaya, Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Itu saya sudah ngomong sama Ibu bahwa kami terutama di Yayasan Project Joti Bali itu ingin membuat sekolah desa yang berbasis green school. Nanti di mana sekolah itu ada pengelolaan sampah, tidak hanya sampah plastik tapi organik juga di situ. Kemudian lokasi sekolahnya pun kami juga sudah menyiapkan lahan, tinggal action membangun saja. Karena kedepannya saya ingin membuat sekolah gratis. Pasti mungkin yang mendengar, masa iya sih sekolah gratis kayak gitu kan ya. Karena untuk gaji tutornya pakai apa, pakai daun cengkeh kan nggak mungkin gitu ya. Tapi maksud kami gratis ini adalah memang sekolah anak-anak yang nanti sekolah di sini adalah anak-anak yang kurang mampu. Mereka memang tidak membayar, tetapi yayasan yang mencarikan donatur, kakak asuh, orang tua asuh, sehingga mereka memang tidak mengeluarkan apa-apa alias gratis kayak gitu. Kalau gratis murni nggak mungkin kayak gitu. Cuman kami dari pihak yayasan yang mencarikan sponsor, karena banyak orang-orang dermawan yang ingin membantu kayak gitu. Misalnya saja Bapak si A ingin membantu 10 siswa. Jadi 10 siswa itu sudah gratis kan begitu konsepnya. Karena kalau berbicara gratis ya jangan nyinyir dulu gimana sistemnya, gimana polanya, konsepnya juga harus tahu gratis itu seperti apa kayak gitu. Jadi harapan saya ke depannya di Yayasan Project Joti Bali adalah membuat sekolah gratis dengan konsep green school kayak gitu. Oke, untuk jenjang untuk anak yang nanti untuk bergabung di sana mungkin ada dari ininya? TK. Dari TK sama ya. seperti komunitasnya berarti ya. Ya benar. Oke. Jadi suatu hal yang menginspirasi juga untuk masyarakat ke depannya ya, untuk bagaimana cara mengenal lingkungan, merawat lingkungan sekitar juga, dan juga bahkan di dalam kita sendiri pun, di lingkungan kita sendiri pun juga harus kita rawat juga. Dan yang paling penting itu adalah konsisten. Ya, Benar konsisten sekali. dan berkelanjutan. Ya. Tai ayam tentunya. Oke, baik sahabat Bikom, sahabat Bu Leleng, itu tadi perbincangan kita yang luar biasa dengan Ibu Ani selaku peraih Kalpataru 2024. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kita akhiri Bikom episode kali ini, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Oke.